Bikin opor ayam pakai sasa santan, kentalnya pas, meresap sempurna. Opor ayam jadi gurih creamy. Wangi. Wah. Opor lebaran. Mantap! Ya, Ya, Chef. crepes-nya agak sedikit terlalu tebal. Kemudian flavornya sih kalau untuk tingkat sweetness-nya, kalau buat saya pas. Mungkin kalau untuk orang lain agak sedikit kurang manis. Sama sausnya apa coklat mousse itu sedikit terlalu encer. Ya, Thank you, Chef. thank you Asya. Kamu cara bikin coklat Buat saya agak sedikit kering cake-nya. Tapi tetap masih lembut. Flavor dari orange yang kamu pakai lumayan prominent. Kemudian kalau saya sih nggak keaseman untuk yang raspberry-nya. Jadi ketika dimakan digabung sama cake-nya masih oke. Cuman pistachio-nya jadi ketutup sama orange dan raspberry. Dalam waktu singkat 30 menit ini sebenarnya oke. Kamu mesti memikirkan untuk menyantapnya untuk lebih indah lagi. Saya bikin pistachio foam pakai CO2 siphon ya. Ya, sayang banget. Padahal menurut aku, orange and pistachio itu adalah kombinasi yang sangat-sangat enak. Tapi ya, nggak apa-apa lah. Semoga masih ada chance untuk menang deh. Apa ini? Ini pistachio raspberry Millville, Chef. Jadi pistachio dimasukkan ke dalam. Aku bikin pistachio butter, aku roast dulu jadi pistachio butter dan aku bikin diplomat cream dan didinginin. Oke. Lalu untuk acidity-nya aku pakai raspberry. Dan ada crumble sedikit di atas ya. tadi pistachio-nya, jadi kamu Aku bikin butter dulu. kamu Pistachio caramelize atau toast terus di blend aja? Di roast, di oven, terus di blender pakai food processor. Enggak di caramelize berarti ya? Enggak, Jadi gulanya dia ada di tawar kayak butter, pistachio butter aja. Terus kamu campur sama? di mix sama diplomat cream sama vanilla. I don't think kamu bisa langsung ngehajar seperti itu ya. Warnanya enggak banget. Iya, kalau pistachio aku kadang agak bingung kalau cari warna cerah, takut dia kurang mateng. Tapi kalau cari flavor matangnya takut warnanya jadi tambah gelap. Cara satu-satunya adalah, ya ini nggak bisa kamu pakai di sini. Meskipun dia rasanya pistachio dan mungkin enak, the visual is not. You know what I'm saying? Untuk hidangan sweet ya, visual seperti warna ini is not. Iya, Elsa, untuk milfy juga ya. Kamu sebenarnya kalau milfy kita biasanya ditaburin gula juga. Terus dibakarnya kan tipis, jadi dia caramelize. Jadi nggak langsung, ini kamu blind aja ya? Blind terus aku kasih kuning telur gitu, Chef, biar Semestinya ada sih sugar. Ah, Jadi dia oke, caramelize, jadi nanti lapisannya tuh crispy. Jadi tuh enak banget kalau dimakan tuh krek gitu. Untuk pistachio butternya kurang palatable karena dia tuh glagi ya. Jadi bener-bener heavy. Sebenarnya kalau misalnya untuk ini kayaknya kamu harus fold sama whipped cream, something lighter gitu loh, sama chantilly. Jadi dia tuh lebih enak dimakannya. Itu sih. Karena nggak kamu kasih sugar di atasnya, jadinya alot. Ya, thank you. Dan ternyata pistachioku dikomentarin kalau kematangannya kurang sempurna. Ya, aku kemakan sama strategiku sendiri. Thank you, kita akan berdiskusi. Silahkan balikin tempat. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Balik ke bench untuk ronde ketiga ini, aku bener-bener penasaran. Kira-kira siapa pemenangnya? Oke, round number 3 kayaknya udah jelas ya. Pemenangnya adalah Stephanie. Ternyata aku yang menang di challenge kali ini. Elsa nggak jadi win streak deh. Dan ternyata yang menang di ronde ketiga ini adalah Stephanie. Wah, gagal ini aku menang 3 kali berturut-turut. Stephanie mau kacang apa? Hazelnut. Oke, round 4, hazelnut. Waktu kalian 30 menit, dimulai dari sekarang. Aku sudah tidak bersemangat ya. Hazelnut opor ya. Hazelnut opor ya.
Di ronde keempat ini staminaku semakin berkurang dan aku semakin lelah. Selain semakin lelah, aku pun sudah kehabisan ide. Aku tidak tahu hasilnya itu mau tak buat apa. Aku beneran buntu lagi. Aku sempet jongkok, aku bingung, aku bener-bener termenung di situ beberapa menit karena aku bener-bener buntu nggak tahu mau buat apa dari hazelnut. Karena kalau dibikin savory juga kurang cocok ya. Sumpah udah nggak sanggup. Di sini aku mau memanfaatkan tart shellku karena udah siap nih. Aku tinggal bikin isiannya aja. Akhirnya aku mutusin untuk bikin hazelnut praline. Aku langsung kepikiran pengen bikin churros. Aku langsung bikin base shoe-nya, jadi aku campurkan air, susu, butter, dan juga sedikit gula. Kemudian aku didihkan, lalu aku campurkan dengan tepung terigu. Semua bahan udah aku masukin, udah sesuai takaran. Aku langsung cetak milk crepes-nya cepet-cepet karena ini butuh layer yang banyak. Di saat waktu bikin milk crepes, aku tuh bener-bener bingung ini bakalan jadi apa enggak. Tapi ya udah, karena aku udah memutuskan untuk bikin ini, aku akan selesaiin sampai akhir. Kalau jadi ya udah, kalau nggak jadi ya udah. Dengan hazelnut, aku ingin membuat semacam protein ball. Karena terlalu panik dan aku tidak melihat suhu oven ini sangat terlalu tinggi. Jadinya hazelnutku gosong. Nah, ini jenenge gosong iki, Bos. Di sini untungnya hazelnut ini masih ada sisanya. Jadi aku pakai lagi hazelnut yang sisanya untuk aku oven. Mau leleh ya? Aku ngelelehin white chocolate dan aku tahu ini prosesnya lama. Tapi aku udah pusing nih. Ya udahlah aku kerja sambil ngomel-ngomel. Ini aku pingin bikin ganache, tapi memang coklat putih itu agak susah ya di meltingnya. Jadi aku takut dia split, mau coba dulu. Dan aku mau bikin hazelnut praline juga. Semoga cukup waktunya dan aku susun di tart nanti. Jadi mau bikin tart gitu hazelnut Earl Grey. Jadi ada tehnya. Teh Earl Grey-nya nanti yang aku whip sama whipped cream. Jujur Li, yakin tak yakin, tapi harus yakin. Semoga bisa on time sih selesainya. Udah Sa, menangin Sa. Iya, please Sa. Udah nggak kuat lagi. Oke nggak, mending kamu kalahin sekarang biar aku menang. Bunga, ayo bikin apa? Saya mau bikin kayak semacam... Apa tuh? Nanti ada butter cookiesnya di bawah, Oke. untuk base-nya. Nanti ada hazelnut sama coklat sama karamel. Ada hazelnut, folding ada aja. coklat, ada karamel. Iya, jadi Ini? semacam apa ya, coklat peanut bar gitu, Chef. Coklat peanut bar. Iya. Jadi bentuknya nanti kecil-kecil Bar. gini. Ya antara ini atau nanti mau tak cetak di kotak kecil Terus ini, Chef. kalau bar kamu coat sama coklat terus masukin kulkas. Yes. Jadi kayak kelihatannya kayak Setengah Iya, iya. dicoklatin, setengah karamel. keburu kah? Nggak tahu Chef, ini, Chef. Semoga ya, Chef. Ini hati-hati gosongnya. Iya, udah gosong itu. Iya, kayaknya nggak bisa loh ini. Iya, Ini kelihatan nih. Iya, Chef. Takutnya pahit banget. Chef. Oke. Oke, Chef. Thank you so Semangat. much. Yuk. Waktu tersisa tinggal 15 menit. Ya, Chef. Waktu tersisa tinggal 15 menit. Ya, Chef. 15 menit terakhir hazelnut aku udah matang sempurna. Aku langsung masukin ke karamelnya dan aku jadiin praline. Di 15 menit terakhir, aku masukkan hazelnut yang sudah aku coating dengan coklat. Setelah aku cetak, aku langsung masukkan lagi ke blast freezer biar dia ngeset. Setelah adonannya udah dingin, aku langsung campurkan dengan 1 telur dan aku campur sampai rata. Pas aku cek ternyata masih belum cukup konsistensinya. Entah apa yang ada di pikiran aku saat itu, mungkin saking paniknya. Aku nggak pisahin telurnya lagi, aku nggak kocok, aku langsung masukin telur yang kedua dan aku campur. Dan ternyata
Adonannya lumayan runny karena aku masukkan telur terlalu banyak saking paniknya. Happy banget aku bisa menang dan aku bisa pilih kacang yang aku mau hari ini untuk dimasak di challenge ini. Karena aku yakin mereka pasti bingung hazelnut bikin apa, jadi aku sengaja. Nightmare banget sih. Jadi bingung mau buat apa. Dan kali ini aku bikin crepes, milk crepes. Jujur nggak on track ya karena ini si krimnya itu masih belum set. Karena waktunya dikit banget, aku nggak bisa taruh di blast freeze. Karena waktunya udah nggak ada, aku coba goreng adonan churrosnya. Ternyata adonannya terlalu banyak telur, jadinya waktu digoreng dia tidak bisa crunchy dan jadi mengembang seperti choux yang harusnya di-bake di oven. Jadinya mau nggak mau aku tetap serve aja dengan harapan dipping sauce-nya aku dan juga crumbs dan icing sugarnya bisa membantu agar aku bisa menang di challenge kali ini. Buat apa lah aku ini nggak ngerti. Sambil menunggu ngeset, aku di sini mempersiapkan untuk ronde berikutnya. Meskipun aku tidak yakin kali ini aku menang, tapi aku tetap positive thinking dan menyiapkan untuk ronde berikutnya. Krim yang aku buat itu benar-benar loose banget, jadi susah banget diaplikasiin. Padahal aku udah ice bath dan juga aku udah berusaha untuk masukin ke blast freeze, tapi dia tetap aja nggak ngeset. Di ronde keempat ini jujur aku udah mulai merasa agak sedikit drain dan udah mulai terkecoh ini itu yang seharusnya sesuatu yang simple seperti adonan churros aja bisa sampai aku kepleset. Ya semoga nanti aku bisa menang di challenge kali ini. Meskipun rencana awalku ini tidak terrealisasikan dengan baik, tapi aku yakin rasanya ini enak dan kombinasinya itu balance. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Silakan kalian berempat. Waktu udah selesai, aku lihat semua makanan peserta lainnya dan ya aku sedikit insecure sih ngelihatnya. Ronde keempat ini, di teman-teman aku yang lain, aku rasa nih mereka tambah kreatif sebenarnya. Alsya, Ya chef, ini apa Alsya? hazelnut chocolate milk crepes. Setiap layernya ada hazelnut. Alsya, Ya chef. crepes-nya agak sedikit terlalu tebal. Kemudian flavornya sih kalau untuk tingkat sweetness-nya, kalau buat saya pas. Mungkin kalau untuk orang lain agak sedikit kurang manis. Sama sausnya apa coklat mousse itu sedikit terlalu encer. Ya, Thank you chef. thank you Alsya. Kamu cara bikin coklatnya gimana? Tadi pertama aku pakai krim dulu. Karena dia nggak ngeset, aku tambahin mascarpone chef. Whipping creamnya kamu campur sama coklat? Iya. Jadi whipping creamnya udah di whip, Iya. jadi whipped cream, terus coklatnya kamu lelehin, terus kamu fold Iya. together. Tapi kalau di sini kelihatan kayaknya ada perbedaan suhu, jadi dia agak Iya. almost split. Ya, you can see teksturnya Chef. tuh nggak velvety. Untuk hazelnutnya, I feel kurang roasted a little bit. Kerasa masih ada bau, gimana ya? Belum kerasa gitu ya. Kacangnya belum sempurna matangnya. Iya sih, kalau kacang, apapun kacang itu ya, kalau kurang matang tuh dari gigitan sangat berasa. Jadi di sini kekurangannya terutama di situ. Thank you chef. Bunga bikin apa? Hazelnut coklat maunya bowl chef, tapi jadinya half bowl. Loh, Jadi kok ini bocel? apa ya bocah? Ini jadi kamu komponennya dua ya? Iya, butter cookies saya
Kasih butter. campur sama butter sama hazelnut. Terus Lalu hazelnutnya saya roast, saya folding sama coklat, milk ditampar coklat. coklatnya. Enggak dilelehin seperti Lelehin aja biasa? Iya. So you making granola ball. Iya, something like that, chef. Coba deh ini di pastry itu kalau yang bagian atasnya aja ya. Ini ada namanya. Dulu saya suka bikinnya almond rocher. Jadi kamu bisa bilang ini hazelnut rocher. Butter cookies hazelnut rose Iya. dong. Tapi kamu coklatnya lumayan banyak. Bunga, Yes, chef. iya, mestinya mixture coklatnya itu harusnya lebih dominan yang hazelnutnya. Sama di biskuit crumbnya, kamu bisa juga tambahin hazelnut lebih banyak. Dan ini agak sedikit masih moist, crispy-nya belum dapet. Saya sih sebenarnya suka ya kombinasi flavornya. Cuman betul butter cookies masih belum kasarnya jadi. Iya. Si hazelnut rose-nya juga seharusnya lebih tipis. Hidanganku dikomentari para juri, secara taste wise ini cukup enak, hanya kurang ngeset aja. Di sini aku cukup lega karena ya ternyata eksekusiku cukup benar kali ini. Oke. Next. Stephanie. Ya, chef. Jadi hazelnutnya kemana? Hazelnutnya ada di coklatnya, di sausnya, sama di sugarnya juga. Jadi aku ganti, biasanya kan cinnamon sugar, tapi ini aku ganti pakai hazelnut milk. Why is it so soft? Iya, egg-nya agak kebanyakan. Ya, itu baru diomongin sama Chef Juna. Sebenarnya dipping sauce kamu enak. Cuman sayangnya itu, crispiness-nya tuh di luar udah dapet, moist-nya udah dapet, tapi sayang terlalu lembut. Saya kalau untuk churros ya, I think crispiness-nya masih kurang, Chef. Ya, jadi nggak dapat gigitan renyahnya ya, kerak gitu bunyinya, terus soft di dalamnya. Ini udah benyek. Pasti perbandingan shoe-nya di situ berarti. Ya. Biasanya kalau churros kan agak lebih kurang egg-nya, dia agak kebanyakan, chef. Aku nyesel banget deh kenapa bisa-bisanya aku tambahin telur dan juga susu lagi. Jadi ini apa, Elsa? Ini hazelnut chocolate tart, chef. Coklat tuh di mana? Itu white chocolate-nya itu coklat. Oh, ini white chocolate? Iya, whip chocolate ganache. Oh, whipped chocolate ganache. Terus aku bikin pralin, hazelnut pralin di bawahnya, sama roasted hazelnutnya aku kasih salt. Untuk crust-nya? Oh, kerasnya pakai kayak semacam cookie gitu sih. Ya Chef. cookie, terus kamu kasih butter, terus kamu bake Iya, kasih sugar, terus Iya. di bake dulu. Terus dinginin baru dulu. pralinnya aku kasih. Kayak base cheesecake berarti. Iya, betul, chef. Sorry, chef, untuk yang coklatnya tuh aku infuse sama Earl Grey. Elsa, hazelnutnya cukup ter-highlight. Kombinasi yang ada di dalam tart kamu ini bagus sebetulnya. Cuman kekurangannya agak sedikit lebih ngeset lagi aja. Feelingnya itu pasti akan lebih perfect. Sama kalau one thing for me, Sa, kurangin manisnya sedikit. Because you use white chocolate. Iya. Dan you caramelize the hazelnut kan. Jadi otomatis dia pasti double sweetness. Sudah jelas. Sayang sekali padahal ini hazelnutnya ini di Kerasa. roastnya bagus banget. Nih, ya. Flavornya is too sweet. It's a white chocolate. Ya. Kematangan hazelnut udah perfect, tapi ternyata tekstur dan flavornya too sweet. Ya, sayang banget deh. It's a tough one. Kalian semua boleh dibilang agak kurang jadi ya. Bukan hidangannya kurang enak atau komposisinya ini kurang jadi, ini bakingannya itu kurang jadi gitu loh semuanya. Jadi kita perlu diskusi lebih dalam. Silahkan kembali ke bench. Balik ke bench, aku beneran bingung kali ini karena empat-empatnya ini mendapat komentar yang kurang baik dan juga ada minusnya. Jadi aku belum tahu siapa yang menang nextnya. Semoga saus aku yang tadi dipuji dan juga sugar mixnya itu bisa menolong aku supaya aku bisa cepat-cepat udah selesaiin maraton ini. Oke, untuk round hazelnut, pemenangnya adalah Ayo, Mama. Belum tidur. Mau bantuin bikin opor lebaran. Sini tuang santannya.
Itu nanti gumpal. Tenang Bu, sasa santan kentalnya pas, meresap sempurna, bikin opor ayam gurih creamy. Wangi. Selamat Lebaran. Mantap. Opor ayam lebih lezat sejak sama sasa santan.